Jamaah sekalian yang kami hormati, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Jami Al-Muharram yang terhormat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman serta hidayah dan ma'unahnya yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadis tentang agama nasihat itu kelihatannya agak panjang penjelasannya. Di dalam kitab syarahnya juga saya temukan seperti itu. Jadi memang ya harus kita jelaskan sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan tidak menjadikan kita bosan dan jemu terhadap masalah yang memang harus dijelaskan sesuai dengan yang dijelaskan oleh para alim ulama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hadis ini, qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, fa makna an-nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud atau arti daripada nasihat bagi Allah Ta'ala, ya, agama itu nasihat bagi Allah Ta'ala. An-nasihatu lillah katanya. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu sihhatul i'tiqadi fi wahdaniyatihi wa ikhlasin niyati fi ibadatihi, ya, yaitu benarnya keyakinan di dalam mengesahkan Allah dan ikhlas murni, ya, murninya niat di dalam beribadah kepada Allah, ya. Jadi dengan demikian, ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka kita harus meluruskan dan memperbaiki keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan tidak ada lain Tuhan selain Allah. Sehingga nanti ketika kita menyatakan Allah adalah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan, maka kita tidak akan beribadah kepada yang lain, ya, karena Allah adalah tempat beribadah. Kita tidak meminta kepada yang lain karena Allah memang tempat meminta. Kita tidak meminta pertolongan dan perlindungan kepada yang lain karena Allah yang esa saja yang tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Jadi dengan esanya Allah yang kita i'tiqadkan, maka semua amaliyah, semua aktivitas, semua kegiatan kita, semua ibadah kita, itu semua kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Ketika kita sudah mencurahkan segala bentuk aktivitas kita hanya kepada Allah, ya, karena meyakini hanya Dialah Tuhan yang esa, tidak ada lagi yang pantas untuk kita curahkan segala aktivitas kita, ya, maka dengan demikian dapat kita artikan dan dapat kita maksudkan berikutnya bahwa amal ibadah yang kita kerjakan itu memang harus murni dikerjakan, ya, untuk melaksanakan perintahnya. Dalam hal ini kita katakan sebagai keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ikhlas itu? Yang pertama, adanya ketulusan hati melaksanakannya, ya. Yang kedua, ada rasa nyaman, ada rasa nikmat, ada rasa tidak terbebani di dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu adalah bentuk daripada ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada melaksanakan perintah Allah itu terasa berat, terasa susah, ya, itu berarti kalau begitu ibadah kita belum ikhlas karena Allah, belum karena Allah, ya. Masih ada sesuatu yang lebih kita utamakan dibandingkan dengan kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling gampang para bapak sekalian, ya, di waktu subuh tuh, ya, ada pilihan
enaknya tidur dengan ya kewajiban melaksanakan sholat subuh. Nah ini nih, mana yang lebih kita pilih? Kita lanjutkan tidur kita di waktu subuh itu sudah datang, atau kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Kalau kita masih merasa bahwa sholat subuh itu sesuatu yang berat bagi kita, nggak enak rasanya, ngantuk masih begitu, ya, mendera mata kita sehingga melek menjadi susah, ya, dan akhirnya kita lebih memilih melanjutkan tidur daripada sholat subuh. Berarti kalau gitu Allah belum kita jadikan sebagai sesuatu yang segala-galanya bagi diri kita, ya. Tetapi kalau kita sudah mampu menjadikan Allah segala-galanya, seharusnya kita mudah, ya, bangun sholat subuh untuk kemudian melaksanakan sholat subuh. Lebih baik lagi ketika kita dengar azan langsung berangkat ke masjid, lalu kemudian dilaksanakanlah sholat subuh secara berjamaah. Nah ini yang sangat luar biasa. Kenapa harus begitu? Kita harus sadari para bapak sekalian, kita ini mungkin kalau dilihat-lihat dari kedudukan tingkat kehebatan kemanusiaan kita, jangan-jangan kita ini adalah manusia yang buruk. Buruk dari segi pengetahuan, buruk dari segi peribadatan, buruk dari segala macam-macamnya begitu. Sehingga posisi kita yang buruk ini sudah seharusnya harus kita tingkatkan dari segi apanya? Salat kita yang buruk, pengetahuan kita tentang salat yang buruk, kekhusyuan kita yang buruk, harus ada pada ya peningkatan semuanya itu, yang salah satunya adalah dengan cara melaksanakan salat secara berjamaah dan juga harus di awal waktu. Jadi dengan kita melaksanakan salat kita di awal waktu dan secara berjamaah, ya, diharapkan salat yang buruk itu sedikit tereliminir begitu, ya. Keburukan kita, kesalahan kita, ketidakmampuan kita untuk melaksanakan sholat dengan baik itu terkurangi dengan cara melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Kenapa? Dengan melaksanakan sholat berjamaah secara ikhlas, ya, maka yang pertama nilainya lebih tinggi lagi, ya. Rasul mengatakan sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah, ya. Sholat berjamaah lebih unggul dibandingkan dengan salat sendirian 1 banding, ya, ada yang bilang 25, ada yang bilang 27 begitu, ya. Ini kan berarti kalau begitu salat kita yang buruk sekalipun kalau kita kerjakan secara berjamaah kan tetap nilainya menjadi tinggi juga kalau begitu, ya. Kalau kita salatnya sudah buruk ditambah salatnya sendirian, makin buruk aja kalau begitu, ya. Maka disinilah pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah untuk meningkatkan nilai sholat buruk kita, ya, sehingga menjadi sholat yang buruk tapi punya nilai yang baik. Kalau kita sholat berjamaah para bapak sekalian, mau khusyuk mau tidak itu sih kayaknya nggak jadi masalah dah, ya, karena kita kan dibimbing oleh imam, ya kan. Jadi imamlah yang menjadi patokan, yang bertanggung jawab atas jamaahnya atau makmum yang ada di belakangnya, ya. Ketika imam sholatnya diterima oleh Allah secara berjamaah begitu, kan semuanya diangkat oleh Allah, ya. Kalau bapak-bapak beli mangga, ya, belinya 1 keranjang begitu, ya, itu di dalamnya yakin tuh ada mangga yang bagus, ada juga mangga yang muda, ada juga yang busuk tuh, ya. Tapi karena belinya 1 keranjang, ya, akhirnya apa? Yang busuk, yang muda, ya, kebeli semuanya. Coba kalau kita membelinya satu persatu, ya, pasti kita akan pilih mangga yang bagus, mangga yang sudah tua, mangga yang sudah matang, mangga yang mungkin juga baunya kita cium sudah rasa ada manisnya begitu, pasti kita pilih. Artinya hanya orang yang beribadah dengan kelompok sendiri-sendiri yang betul-betul ibadahnya sudah bagus, mungkin dia pantas untuk melaksanakan sholat secara sendirian. Kalau kita yang sholatnya masih buruk, jangan coba-coba untuk membiasakan ibadah sendirian, ya. Ini semua dalam semua bentuk ibadah, ya.
sholat sebaiknya kita berjamaah. Kemudian nanti pada bulan Ramadan sebaiknya banyak aktivitas berjamaah, diantaranya sholat tarawih, kemudian berbuka puasa dan lain sebagainya, yang semuanya itu mendukung tingkat kualitas ya kebaikan-kebaikan kita semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersama-samanya itu. Nah, inilah ya bentuk daripada baiknya i'tiqad dan bentuk baiknya niat di dalam segala ibadah. Orang yang niatnya bukan karena Allah itu paling tidak akan dikatakan sebagai orang yang riya namanya. Ya, namanya disebut dengan riya. Riya itu biasanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Berarti ibadahnya bukan ingin mendapatkan penilaian hanya dari Allah, tapi ingin mendapatkan juga penilaian dari orang lain. Ya, pengen dibilang ibadahnya bagus, pengen dibilang pakaiannya bagus, pengen dibilang suaranya bagus dan lain-lain sebagainya, tapi yang nilai adalah manusia. Padahal penilaian manusia tidak ada apa-apanya, hanya sekedar ungkapan bibir saja. Ya, hanya ungkapan bibir saja. Ketika kita misalnya sholat ke masjid, pengen dinilai bahwa baju kita bagus, ada yang bilang, bapak kainnya bagus, ibu bajunya bagus. Udah segitu aja tuh. Tapi pahala sholatnya bisa jadi hilang gara-gara ingin mendapatkan penilaian orang. Ya, ada orang yang pengen dinilai suaranya bagus. Kamu suaranya hebat banget, bagus banget, fasih banget. Tapi yang nilai adalah orang. Udah sekedar bibir doang tuh yang menilai. Nggak ada catatan pahala jadinya. Ya, maka jangan sekali-kali kita ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Ya, so hebat penilaian manusia, nggak ada catatan apa-apanya. Ya, cuman omongan doangnya habis gitu udah. Ya, bagaikan asap ngebul habis udah. Ya, nggak ada apa-apanya. Maka kita nggak perlu dalam hal beribadah itu pengen mendapatkan penilaian dari manusia. Nggak ada nilai apa-apanya. Mau dinilai buruk, mau dinilai bagus, nggak penting dalam hal kita beribadah. Yang penting kita mengerjakannya karena Allah. Nah, kalau Allah sudah yang menilai, itu pasti ada catatannya, ada harganya, ada nilainya. Bisa nanti kita kita ambil tuh nilai tersebut ya untuk keselamatan dan kenikmatan kita di masa yang akan datang. Kalau yang dinilai oleh manusia nggak ada apa-apanya. Manusia yang paling hebat siapa misalnya yang bisa menilai kita? Tetap hanya sekedar catatan tulisan atau mungkin sekedar catatan bibir-bibir saja. Setelah itu udah nggak ada apa-apanya. Ya, akan sangat disayangkan kalau orang pengen ibadah, ya, kalau orang beribadah tapi kepengenannya ingin dipuji orang. Jadi ruginya luar biasa sekali. Pahala dari Allah sudah tidak ada, sementara pujian manusia hanya sekedar bahasa-bahasa dan suara-suara saja, yang kemudian setelah suara itu menghilang dan keluar dari mulut manusia dan hilang setelah itu, ya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ya, mohon maaf. Allah mencatatkan ibadah ya dengan nilai, ya dengan nilai. Kita ambil misalnya ya sholat lah misalnya tadi itu, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 1:27. Di catatan Allah ada petugas para malaikat yang mencatatnya, itu ada nilainya tuh, ya ada nilainya. Terus kalau seandainya orang menilai sholat kita, dari suara kita, dari pakaian kita, dari lamanya kita bersujud dan ruku, orang bilang, sholat kamu hebat, suara kamu hebat, baju kamu bagus, ruku kamu lama, sujud kamu lama, seolah-olah suara atau namanya sholat kamu khusyuk. Udah segitu doang tuh, sampai segitu aja. Ya, setelah itu nggak ada apa-apanya lagi. Maka rugi orang yang ibadah tidak niat ikhlas karena Allah, tapi pengen mendapatkan catatan atau penilaian dari manusia. Rugi sekali kalau begitu. Nah, ketika kita niat beribadah karena Allah, ya, maka
kondisi, situasi apapun itu nggak bakalan mempengaruhi proses peribadatan kita. Ya, kita nggak merasa akan memperbaiki ibadah kita ketika kita dipuji oleh orang lain, dan kita tidak akan mengurangi bentuk ibadah kita kalau tidak ada yang memujinya, begitu. Ya udah, memang ibadahnya begitu, ya begitulah, begitu kita. Ya, ada orang yang karena pengen dipuji oleh orang lain, itu sholatnya menjadi lebih lama karena dipuji-puji itu, ya kan? Sholat kamu hebat, sholat kamu bagus, sholat kamu, begini-begini. Akhirnya sholatnya menjadi lebih lama misalnya. Ya, tapi giliran dia sholat tidak dipuji-puji, sholatnya kilat banget begitu, ya kan? Cepet banget sholatnya. Kenapa? Nggak ada pujiannya masalahnya, ya. Nah, yang kayak begini, udah pasti tidak akan ada nilai di sisi Allah. Nah, inilah masuk dalam kategori ya agama nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi melanjutkan, wan nasihatu li kitabillah, dan nasihat bagi kitab Allah, agama nasihat bagi kitab Allah, al-imanu bihi wal amalu bima fihi, ya, yaitu beriman dengan kitab tersebut dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungannya. Ya. Untuk kitab Al-Qur'an ya, itu beriman kepada kitab Al-Qur'an, bukan kepada kitab cetakannya itu, bukan kepada tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab itu, bukan. Kalau itu sih bisa dibuat oleh manusia, ya, bisa dibikin catatannya, cetakannya, diperbaharui dengan kertas yang bagus, bisa itu dibikin oleh manusia. Iman itu ya materinya, objeknya adalah sesuatu yang gaib. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Qur'an, bukan kepada mushafnya kita percaya. Itu sih bisa dibuat oleh manusia. Tapi yang kita percaya adalah isi daripada Al-Qur'an itu. Itu yang kita percayai. Lalu kemudian setelah kita percaya isinya, kita amalkan. Apa misalnya? Allah berfirman kepada kita, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu namanya isi Al-Qur'an. Ya. Kita percaya tuh, ini firman Allah. Firman Allah berbunyi melaksanakan sholat, keluarkan zakat. Lalu kita kerjakan. Nah, kita kerjakan sholat, kita kerjakan zakat, kita keluarkan zakat. Nah, ini namanya agama nasihat bagi Alkitab, bagi kitabullah, bagi Al-Quran, bagi kita sekarang ini. Ya. Kalau mempercayai kitab yang berbentuk mushaf, yang berbentuk buku, itu bukan, ya. Isi kandungan yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran, dan pengamalannya, ya. Itu yang dimaksudkan. Karena apa? Itu yang bernilai gaib tuh. Kita mau nggak melaksanakan perintah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumusiyam, laksanakan puasa, laksanakan zakat, ya, melaksanakan puasa. Dari mana datangnya? Itu dari Al-Quran. Mau nggak kita melaksanakannya? Kalau kita mau melaksanakannya, berarti kita percaya dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, lalu kita melaksanakannya. Nah, inilah namanya iman kepada Al-Quran, iman kepada kitabullah, ya. Untuk yang sedemikian ini, maka mempercayai kepada kitab Allah sebenarnya, ya, ada nilai-nilai dan sisi-sisi yang baik daripada itu. Ya, untuk Al-Qur'an, untuk Alkitab ini bukan saja imannya, bukan saja mengamalkannya, tetapi membacanya punya pengaruh yang baik bagi yang membaca. Bukan saja bagi yang membaca, bagi orang terdekat si pembaca tersebut itu pun pengaruhnya besar. Apa misalnya? Catatan atau pahala bagi orang yang membaca Al-Quran sangat besar sekali, ya. Nabi mengatakan, man qara Al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, ya. Siapa saja yang membaca Al-Quran maka dia mendapatkan hasanah, dan satu hasanah bernilai 10. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi aku katakan alif
satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika seseorang mengungkapkan alif lam mim, di saat itu dia sudah mendapatkan 30 hasanah namanya, ya. Karena setiap huruf bernilai 10. Ya, setiap huruf Al-Qur'an bernilai 10. Kita membaca alhamdulillah, segitu aja itu. Ya, setiap kali kita salat kan ada membaca alhamdulillah, alif lam ha mim dal. 5 tuh sudah mendapatkan pahala. Pahalanya 5 itu dikali 10. Maka setiap kali kita membaca alhamdulillah nilainya adalah 50. Tuh luar biasa sekali. Itu bagi pribadi yang membaca. Bagaimana bagi pengaruh orang lain? Ya, si pembaca bisa mempengaruhi bacaannya untuk orang lain. Apa misalnya sabda Rasulullah? Ya, Nabi mengatakan, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi tuwija abawahu yaumal qiyamah bitajin dawuhu ahsanu min daw'is syamsi," katanya, ya. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, di hari kiamat nanti orang tuanya akan disematkan mahkota yang cahayanya lebih bagus, lebih indah daripada cahaya matahari. Itu berarti seolah-olah hadis itu mengatakan anak gitu ya. Anak yang manapun kalau membaca Al-Quran, orang tuanya akan disematkan mahkota oleh Allah nanti pada hari kiamat, yang mahkotanya itu lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari. Oh ya, berarti ini hadis untuk anak. Kira-kira begitu. Permasalahannya sekarang, siapa di antara kita yang tidak pernah jadi anak dan tidak punya anak? Ya kan? Kita dulu ketika lahir kan berarti kita jadi anak. Ya. Artinya kita punya orang tua. Kalau kita jadi anak dan kita punya orang tua, kita yang baca Al-Qur'an, maka pengaruhnya kepada orang tua kita sangat besar sekali. Di mana nanti bacaan Al-Qur'an kita akan menjadi persyaratan bagi Allah untuk disematkannya orang tua kita mahkota yang lebih hebat daripada cahaya matahari. Berarti orang tua kita beruntung tuh kalau kita bisa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kalau kita sekarang jadi anak, apakah kita nggak punya anak? Oh, kalau kita punya anak berarti kita udah jadi orang tua kalau begitu, ya. Ketika anak kita yang kita ajarkan untuk membaca Al-Qur'an, ya, lalu kemudian baik baca Al-Qur'annya, benar membaca Al-Qur'annya, dan bahkan dia mampu menjalankan sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, kita yang tadinya anak kan udah jadi orang tua sekarang. Maka kalau begitu, bacaan Al-Qur'an anak kita akan berpengaruh kepada kita, di mana kita jadi orang tua yang kemudian nanti disematkan oleh Allah, ya, mahkota yang hebat, yang terang, yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka kalau begitu penting, ya, kita pribadi harus belajar membaca Al-Qur'an, dan kita kalau punya anak wajib mengupayakan supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, belajar yang lain penting, tapi Al-Qur'an lebih penting lagi. Belajar bahasa Inggris silahkan, belajar matematik silahkan, ya, belajar fisika, belajar nyanyi, belajar silahkan, semuanya boleh, tapi jangan sampai meninggalkan belajar Al-Qur'an, ya. Belajar Al-Qur'an itu pengaruhnya dunia dan akhirat, ya. Kalau belajar yang lain mungkin sebatas di dunia saja kali begitu, ya. Anak kita ingin pandai matematik, mulai dari SMA sampai dia kuliah ngambil jurusannya matematik. Pandailah dia matematik. Tetapi ilmu matematik, ya, itu kan nanti tidak memberikan syafaat kepada dirinya dan juga kepada orang tuanya, ya. Anak kita, ya, pandai bernyanyi, ya, kemampuannya bernyanyi itu tidak menjadikan dia
memiliki syafaat buat orang tuanya. Tapi kalau dia pandai membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya baik, dan kemudian dia bisa mengamalkan daripada bagian Al-Quran tersebut, itu pengaruhnya ya bukan saja buat pribadinya, tapi juga buat kedua orang tuanya. Nah, maka setiap orang tua patutlah rasanya untuk mendorong anaknya supaya bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi bisa mengamalkannya. Itu nasihat bagi Alkitab, bagi Al-Quran. Kata Al-Khattabi, wan nasihatu li rasulihi dan nasihat bagi Rasul, apa maksudnya? At-tasdiqu bi nubuwatihi, membenarkan kenabiannya. Wa badli ta'ati lahu fima amara bihi wa naha anhu, dan mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, Nabi Muhammad itu mengakui sendiri, innama ana basyarum mitlukum, ya, saya ini adalah manusia seperti kalian. Dalam segi biologisnya, basyar itu bentuk biologis, artinya nih dari kepala ya terus sampai ujung kaki, Nabi Muhammad sama kita. Ya, kepalanya di atas, kakinya di bawah, tangannya di samping kiri kanannya, begitu sama semuanya. Dari segi basyariahnya tuh, dari segi biologisnya tuh hampir ya nggak ada bedanya lah begitu. Enggak mungkin Nabi Muhammad tangannya 5 meter, kakinya 7 meter gitu, enggak. Ya, palanya segede apa begitu, enggak. Sama seperti kita, umum aja normalnya manusia, ya. Tapi dikatakan yuha ilayya, saya diberikan wahyu. Nah, pemberian wahyu ini yang menjadikan pertanda bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Nah, sebagai nabi inilah yang wajib kita percaya, kita benarkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Ya. Apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan, itu yang wajib kita percaya karena dia diwahyukan oleh Allah, ya, untuk menyampaikan misi atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin berisi peraturan-peraturan, larangan-larangan yang baik bagi manusia, bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu wajib kita mempercayainya. Kemudian setelah itu mengerahkan kemampuan kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, melarang kita berjudi, melarang kita minum khamar dan lain sebagainya yang tercatat di dalam sunnahnya. Upayakan semua itu sesuai dengan kemampuan kita, mengerahkan tenaga kita untuk itu. Nah, kalau begitu kita masuk dalam kategori orang yang menjalankan dan mempercayai Nabi, ya, sekaligus melaksanakan sunnahnya. Wah, lebih-lebih di era sekarang ini, ya, di mana banyak sunnah Nabi sudah ditinggalkan orang, ya. Kata Nabi, man ahya sunnati hina fasadi ummati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, ketika umatku sudah menjadi rusak, ya, kana ma'i fil jannah, maka nanti orang tersebut akan bersama saya di dalam surga. Ya, tidak sampai di situ saja. Penting juga bagi kita untuk membuat mencanangkan atau mungkin memprogramkan sunnah-sunnah yang baik yang kemudian juga mendukung sunnah-sunnah Rasul. Ini kayak gini nih pengajian nih. Ini penting untuk kita bangun dan kita ikuti. Namanya kita sekarang nih sedang membangun sunnah yang baru lagi. Dulu di Masjid Al-Haram, di Masjid Al-Muharram ini nih nggak ada pengajian, ya. Lalu kita bangun pengajian tersebut. Nah, ini namanya kita dianggap sebagai membangun sunnah namanya. Sunnahnya sunnah yang baik, ya. Dikatakan oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Siapa saja yang membangun sunnah, ya, sunnahnya sunnah hasanah, sunnah yang baik,
maka ia akan mendapatkan pahala. Nih kita ngaji begini nih, ada pahalanya. Andaikan nanti kita mati, pengajian kita ini ada lagi yang melanjutkannya, begitu. Nah, maka orang yang melanjutkan pengajian kita ini akan setor pahala kepada kita. Ya. Wa sunnah wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ya. Nah, berarti kalau begitu membangun sunnah yang dulu tidak ada menjadi ada, itu sangatlah menjadi sesuatu yang baik. Kenapa sunnah yang hasanah yang baik tersebut kalau kita bangun, kita mendapatkan pahala, dan kalau dilanjutkan oleh orang generasi berikutnya itu akan mengantarkan pahala untuk diri kita. Kan enak kalau begitu, ya. Kita udah meninggal, tetapi aliran pahala masih datang terus. Kenapa? Karena kita pernah membangun sunnah di tengah-tengah kehidupan manusia, menghidupkan sunnah, ya, membangun sunnah. Kalau gitu penting, ya, kita membuat sunnah-sunnah yang baru, yang bagus, yang banyak di tengah kaum muslimin, supaya kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam sunnah yang kita buat tersebut. Ya, kayak pengajian kayak gini kan katanya nih kita sedang membangun sunnah namanya. Kegiatan seperti ini namanya bagian daripada membangun sunnah. Dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Isinya apa? Ya, membaca kitab-kitab klasik, membaca sabda-sabda Rasulullah dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah bagian daripada proses membangun sunnah hasanah. Begitu, ya. Nah, ini bagian daripada beriman kepada Nabi atau nasihat bagi Rasul. Kemudian wan nasihatu li a'immatil mu'minin, nasihat bagi para pemimpin orang-orang yang beriman. Apa? Ayyuti'ahum fil haqqi, mentaati mereka di dalam kebenaran. Berarti kalau ada pemimpin benar, ya, pemimpin lurus, ya, lurus dalam apa? Dalam hal agama lurus, dalam hal mentaati undang-undang benar, ya, undang-undang negara, undang-undang agama, semua dijalankan dengan baik. Maka kita selaku bawahannya kira-kira, ya, wajib mentaati pemimpinnya sedemikian. Wala yara fil khuruj alaihim bisayfi idza jaru, dan dia tidak punya pemikiran untuk memberontak dengan pedang, ya, membuat kudeta begitu bahasanya, jika pemimpin tersebut melakukan kecurangan-kecurangan. Enggak penting, enggak boleh. Ya, ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Pemimpin sekalipun dia berbuat curang, berbuat buruk, maka kita selaku umatnya, selaku anak bangsanya tidak dibenarkan untuk, ya, menghunuskan pedang kepada si pemimpin tersebut. Jalan yang terbaik bukan begitu caranya, ya. Mungkin musyawarah, mungkin mengganti pemimpinnya dengan yang lebih baik, pemimpinnya ada diturunkan, ganti pemimpin yang baru yang lebih baik lagi. Bukan dengan cara, ya, membunuhnya dan lain sebagainya. Enggak bisa seperti itu. Wan nasihatu li'ammatil muslimin, dan nasihat bagi kaum muslimin secara menyeluruh apa? Irsyaduhum ila masalihihim, membimbing mereka menuju kepada kebaikan. Ya, ini bagian daripada kita berupaya untuk membimbing kaum muslimin menuju kepada kebaikan, pemahaman-pemahaman sedikit demi sedikit, ya, ada pelajaran tentang fikih, ada pelajaran tentang akidah, ada pelajaran tentang hadis dan lain sebagainya. Ya, sedikit demi sedikit saya kira insyaallah nyangkutlah, ya, di kepala kita untuk menjadi ilmu pengetahuan yang dapat kita amalkan, untuk pada akhirnya amalia kita, perbuatan kita, sikap kita, pemikiran kita, niat kita, semuanya akan menjadi baik. Nah, ini namanya nasihat ad-dinun nasihat bagi orang li'ammatil muslimin, bagi keseluruhan kaum muslimin, termasuk diantaranya kita. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi, hadza hadisun azimus sya'n, ini adalah hadis yang agung. Wa alaihi madarul Islam, dan atas hadis ini, ya, Islam itu, ya, berporos kepada hadis ini. Wa amma maqalahu jama'atun minal ulama, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, annahu ahadu arba'il Islam, bahwa hadis ini adalah seperempat,
ya, ada 4 hadis katanya yang lain yang menjadi sumber poros Islam, ay ahadul ahaditsil arba'ah allati tajma'u umural Islam, yaitu salah satu 4 hadis yang menghimpun urusan-urusan Islam. Falaisa kama qalu, itu bukan yang sedemikian tadi. Balil madar ala hadhihi wahdah, ala hadza wahdah, akan tetapi ya sumber Islam, poros Islam ada pada satu hadis ini, ya. Jadi menurut Nawawi, Syekh Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadis ini memang menjadi sumber poros Islam, ya, bukan 4 hadis yang lainnya. 4 hadis yang lainnya itu nanti ada lagi, tetapi itu ada poros yang lainnya, ada sumber yang lain. Tetapi satu hadis ini sudah menjadi poros Islam, menjadi tiang tonggak Islam, karena semuanya ada di sini, ya. Ada nasihat buat Allah, ada nasihat buat Rasul, ada nasihat buat kitab, ada nasihat buat pemimpin kaum muslimin, dan juga ada nasihat bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Sehingga mulai dari yang paling tinggi, yaitu Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum musliminnya, dan kaum muslimin semuanya kebagian. Maka jangan heran kalau menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan ya penyangga Islam yang kokoh, ya, yang paling kuat katanya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittah, ya. Hak muslim atas orang muslim lainnya itu ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Ditanya, yang 6 itu apa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan orang muslim itu, maka berikan salam kepadanya, ya. Upayakan kalau kita bertemu dengan teman-teman kita yang memulai untuk memberikan salam, gitu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu, maka terima undangannya. Apapun bentuk undangannya, selagi undangan itu adalah untuk kebaikan, maka laksanakan, ya. Kan kita sekarang udah banyak tuh model-model undangan, ada undangan perkawinan, ada undangan khitanan, ya kan. Nanti ada orang yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, ngundang lagi itu begitu, ya. Kemudian ya seperti misalnya ada kematian, ya, takziah dan lain sebagainya, dimintakan untuk berdoa. Nah, maka terimalah undangan tersebut, ya. Itu hak muslim. Kemudian wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dimintakan nasihat, maka nasihatilah. Ini yang jadi titik hadis ini nih bagi kita. Itu yang ketiga, wa idza atasha fahamidallah fashammidhu. Apabila dia bersin, kemudian dia menyebut nama Allah, maka doakan. Nih, etika bersin nih. Etika bersin nih yang pertama, kalau dia bersin, Hashim gitu. Nah, yang bersin nih nyebut dulu alhamdulillah gitu. Kalau yang bersin nyebut alhamdulillah, kita yang di sampingnya baru bilang yarhamkallah gitu, ya. Itu begitu etikanya. Kalau yang bersin doang, Hashim, diam aja begitu, tapi nggak ada alhamdulillahnya, nggak usah didoain, ya, nggak usah didoain. Dia saja buat dirinya ogan, doain dirinya, ya kan? Masa kita harus mendoain dia yang tidak mau berdoa, ya? Itu para bapak, kalau kata ahli kesehatan, sekali kita bersin, apalagi sampai 2-3 kali, itu banyak penyakit-penyakit yang keluar tuh dari diri kita. Maka disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena keluarnya virus-virus, bersin-bersin itu mengeluarkan aneka ragam penyakit, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu disuruh membaca alhamdulillah. Yang mendengar alhamdulillah ini diucapkan, bilang yarhamkallah, gitu, ya. Kalau yang bersinnya enggak baca, ya udah, jangan didoain, gitu, ya. Maka dilihat dari segi agama begitu. Tapi nanti kalau dilihat dari segi kesehatan, mungkin kita perlu menjaga, ya, agar bersin kita itu ada pada posisi yang kira-kira tidak menjadikan orang lain merasa tidak nyaman begitu, ya. Lagi rame-rame kumpul, ngangap-ngangap, Hashim gitu, ya kan.
nggak bagus begitu ya, tutup ya dan lain sebagainya, menghindar terlebih dahulu ya. Sementara kan yang namanya zaman sekarang ya penyakitnya udah macam-macam banget begitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita salah dalam bersin tuh. Bersin aja ada etikanya tuh di dalam Islam. Yang berikutnya wa idza marida fa'udhu ya, apabila dia sakit, yang kelima maka jenguklah ya. Menjenguk orang sakit ini menjadi penting para bapak sekalian, para ibu ya. Ada satu pernyataan itu dari jurnal kedokteran katanya bahwa yang namanya obat itu hanya memberikan kesembuhan antara 5 sampai 15% katanya. Ya. Fungsi obat menyembuhkan orang sakit itu hanya 5 sampai 15%. Lalu yang 85%-nya dari mana? Dari dukungan orang yang ada di sekitarnya, ya. Keluarga, teman, sahabat, karib, kerabat dan sebagainya, itu adalah dukungan yang paling bagus untuk mendukung, mendorong dan memotivasi orang tersebut menjadi sehat. Ya. Coba perhatikan dah, kalau kita lagi menjenguk orang, itu pasti ya ada girangnya, ada ketawanya. Itu kan menimbulkan rasa lain dibandingkan kalau dia lagi sakit nggak ada satupun orang yang menjenguknya. Bagaimana dia bisa tertawa? Bagaimana dia mengungkapkan sesuatu rasa yang ada pada dirinya sementara nggak ada yang bisa diungkapkan kepada orang lain? Ya. Nah, itu apalagi yang kayak begitu ya. Maka sebenarnya yang paling baik itu ya bagaimana cara yang terbaik untuk menjenguk orang, bukan menghentikan menjenguknya, bukan gitu ya. Mau COVID kayak mau apa kayak mungkin begitu. Caranya yang paling baik menurut aturan kesehatan tuh bagaimana? Kalau kita seandainya perlu untuk menjenguk orang yang memang ya terpapar COVID begitu, sebaiknya tetap kita harus jenguk ya, tetap harus jenguk. Mungkin caranya jangan sampai gara-gara menjenguk kita juga akhirnya tertular juga gitu ya. Itu. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal maka hendaknya ikuti sampai ke kuburannya. Ini hak nih ya. Kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat. Ketika dia meninggal ikut sholat jenazahnya, kemudian ikut juga sampai ke kuburannya. Nah, ini adalah hak bagi sahabat atau teman kita sesama muslim. Sekarang yang menjadi intinya adalah fa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, nasihati. Apa maksudnya? Idza stasyaraka fi amalin minal a'mal. Kalau ada orang meminta nasihat terhadap satu perbuatan, satu pekerjaan, hal ya'maluhu amla, apakah harus dikerjakan atau tidak? Fansah lahu bima tuhibbuhu li nafsik, maka nasihati ya sesuai dengan yang kamu mampu dan yang kamu bisa dan yang kamu inginkan. Fa in kana al-amalu nafi'an min kulli wajhin, kalau perbuatan tersebut bagus dilihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam posisi, berbagai macam kondisi, fahadtuhu ala fi'lihi, maka doronglah, motivasikanlah untuk kemudian melaksanakannya. Wa in kana mudirran fahadhirhu minhu, kalau perbuatan tersebut mencelakainya, merugikannya, tidak menguntungkannya, kasih tahu, jangan dikerjakan. Ya, terus wa in ihtawa ala naf'in wa dararin, tapi kalau mencakup perbuatan tersebut ada bahayanya, ada juga manfaatnya, fashrah lahu dalika, maka berikan penjelasan yang terbaik baginya. Wa wazin bainal masalih wal mafasid, pertimbangkan antara maslahatnya dan kerusakannya. Ya. Ada orang minta nasihat sama kita. Saya pengen kerja, saya pengen ini. Oh, kerjaan tersebut bagi kita sesuatu yang kita pahami, ya, nilainya bagus. Oke, kalau begitu silakan kerjakan. Nanti caranya begini-begini ya, biar kamu nanti bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, karena itu kita tahu kerjaannya begitu. Terus ada orang yang mau minta nasihat, ini saya mau kerjain begini, pekerjaannya apa? Wah, ini sih bahaya nih, buat kamu bukan bidangnya, jangan dikerjain. Nah, kasih tahu begitu, karena memang dia orang yang tidak tepat untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Ya, kemudian kalau kemungkinan besarnya pekerjaan tersebut bisa mengandung maslahat, bisa mengandung mafsadat. Misalnya begini, ada pekerjaan berat, jauh, ya, tapi kalau dia nggak bekerja,
Dia nggak punya penghasilan, tuh begitu misalnya, ya. Dari pekerjaan yang jauh, yang berat, tapi penghasilan dia harus cari. Nah, cari, kalau gitu pertimbangkan. Kira-kira kalau dia bekerja terus dengan cara seperti itu, ada nggak maslahatnya? Atau kalau ditinggalkan, sementara dia nggak punya penghasilan yang lain, ada nggak mafsadatnya? Ada nggak kerugiannya? Kita kalau dimintakan nasihat seperti itu, maka pertimbangkan masak-masak, ya, pertimbangkan baik-baik, ya. Itu dalam kehidupan, dalam apa saja, ya. Saudara kita misalnya mau melaksanakan pernikahan, kapan, di mana, apa yang harus dibeli, apa yang harus dipersiapkan. Bagi kita yang mungkin tua gitu, kemudian pernah mengalami, ya, menikahkan anak begitu, itu kan punya pengalaman namanya kalau begitu, ya kan? Kasih tahu kepada saudara kita yang mungkin baru pertama kali menikahkan anaknya, ya kan? Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya, siapa yang harus dihubungi dan lain sebagainya. Apakah mau melaksanakannya di rumah, ya, di tempat khusus dan lain sebagainya. Pertimbangkan masak-masak dari segi biaya, dari segi waktu, bahkan musim pun perlu kita pertimbangkan gitu, ya. Kalau kita memang orang yang ahli nih di dalam menetapkan dan tahu, ya, kondisi cuaca, ya kan, tanggal sekian hujan, kita kasih tahu, ya kan, ini tanggal ini nih hujan, jangan bikin jangan bikin acara pada hari ini. Kalau kita memang ahli dalam bidang hal tersebut, cari tanggal yang baik. Penting tuh, karena apa? Ya, biar bagaimanapun setiap kali kita bikin acara kan kita pengen suasananya nyaman, ya kan, sukses, tamunya datang banyak. Kalau kita bikin acara hujan dari pagi sampai sore, aduh, ya kan, ngenes rasanya kalau begitu, ya kan. Iya, ngenes. Bagaimana? Makanannya udah kita persiapkan, mungkin nggak kemakan. Orang yang datang dari jauh mungkin nggak bisa datang dan lain sebagainya. Maka kalau memang kita punya keterampilan apapun untuk menjadikan suksesnya acara pada orang lain, pada sahabat kita, karib kerabat kita, kasih tahu, ya, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan segala sesuatunya, ya. Sehingga dengan demikian kalau dia dengerin, ya, apa yang kita nasihati dan memang menjadi fakta begitu, itu menjadi sebuah, ya, keuntungan besar bagi dirinya, keselamatan, ya, kenikmatan juga bagi pelaksanaan acara dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang dirasakan rugi, menyesal dan lain sebagainya. Sehingga, ya, apa yang diharapkan dan dicita-citakan itu menjadi sesuatu yang, ya, menjadi kebahagiaan tersendirilah di dalam sebuah pelaksanaan acara-acara tertentu. Ini pentingnya, ya, kita memberikan nasihat dan pelajaran kepada banyak orang begitu. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.